Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi. Sebagaimana biasa saya mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan, maka karena titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak. Maka pastikan sedaya nikmat saged kita ginakaken kagem menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita memang diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Maka kesehatan yang kita miliki hari ini pastikan adalah fasilitas dari Allah agar kita bisa tegak beribadah kepadanya. Demikian juga nikmat umur yang Allah masih titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin sehingga sisa umur benar-benar hanya tambahan kebaikan, sebagaimana Rasulullah berdoa, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau diberi umur maka berharap betul umur adalah tambahan kebaikan. Sungguh merugi orang yang diberi umur tapi justru bertambah keburukannya. Maka kita selalu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk terus-terusan di dalam ketaatan kepadanya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan di dalam doa-doa kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta kepada Allah, zat yang membolak-balikan hati, agar hati ini ditetapkan di dalam agama yang lurus, yaitu agama Islam. Insya Allah kita termasuk orang-orang muslim yang berserah diri, yang artinya siap diatur oleh syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebidah mali salawat SAW kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya, dimudahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, sehingga kita pada akhirnya akan menyambut kematian kita dengan husnul khotimah, insya Allah. Baik, kita melanjutkan kajian kita setelah berlalu masa. Insya Allah sami sehat sedoyo, Bapak Ibu. Saya agak kurang sehat kemarin seminggu. 2 hari. Ini banyak yang kena batuk sama yang kena pencernaan sepertinya. Dan saya termasuk yang kena demam kayak COVID itu. Sampai rasanya tinggal asin tok. Nggak ngerasain yang lain kecuali asin. Jadi berat sekali ini, sampai beberapa kajian rutin saya tunda. Alhamdulillah sekarang sudah beraktivitas lagi. Rezeki buat kita semua, jenengan dan saya bisa kepanggihan malih, karena seperti ini tidak bisa dipaksakan. Saya waktu hari Jumat pagi itu sudah berusaha gitu, sampai pakai paracetamol tuh 1 malam tuh 3 itu, saking panasnya itu. Akhirnya saya menyerah. Jam 2 itu saya kabari ke panitianya, saya pagi ini izin gitu. Itu jadwal Jumat pagi gitu. Jadi saya ngabar itu sudah di ujung waktu, artinya saya sudah optimal untuk mengusahakan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita malam hari ini akan belajar tentang fikih thaharah. Ini masuk di dalam bab tentang syarat salat kita. Sebagian kita sudah pelajari di bagian pertama, yaitu Islam. Kita sudah bicara tentang kalimat la ilaha illallah. Kita juga dulu sudah menyinggung tentang masalah wudhu sedikit-sedikit, tentang mandi besar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan masih bisa diingat-ingat. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam di bagian thaharah itu sendiri. Jadi nanti kita akan belajar sekitar hampir mungkin ada 15 kitab fikih. Ada 15 kitab fikih yang hendak kita pelajari. Semoga Allah berikan umur kepada kita. Fikih sholat kita sudah sambil jalan. Kemarin terakhir sampai fikih sholat sunnah, yaitu sholat sunnah istikharah. Kemudian kita akan belajar fikih thaharah. Mulai malam hari ini kita akan singgung fikih thaharah. Sambil nanti juga tetap kitab Masuk ke Negeri Akhiratnya disinggung sedikit-sedikit. Jadi saya gabung-gabung, karena kalau hanya fokus satu kayaknya agak sulit dengan keterbatasan waktu yang kita miliki. Kemudian fikih puasa, nanti kita juga akan tentu saja belajar menjelang puasa ini. Fikih zakat, fikih haji, fikih muamalah, fikih nikah,
fikih tentang kuliner, karena sekarang memang mau tidak mau kita harus berhadapan dengan berbagai macam bentuk jual beli yang aneh-aneh sekarang ini, karena serba online, kita harus belajar. Kemudian fikih jinayat dan hudud, fikih ikhtilaf, jikalau ada ikhtilaf, ada perbedaan, kita bagaimana seharusnya. Kemudian fikih khusus perempuan, itu di kitab yang nomor 11. Kemudian fikih tentang politik, itu juga harus tahu sedikit banyak, itu nomor 12. Kemudian fikih mawaris, fikih jihad, dan fikih kontemporer. Nanti kita bertahap akan belajar tentang itu. Tentu saja tidak sangat mendalam, tapi minimal kita pernah dengar. Malam hari ini kita akan belajar fikih toharoh sebagai bagian dari syarat, yaitu syarat mengangkat hadas dan hilangnya najis. Nah, itu terkumpul di dalam fikih toharoh. Toharoh ini dalam bahasa Arab disebut dengan an-nadhafah, yaitu kebersihan. Jadi toharoh itu secara bahasa artinya kebersihan. Namun yang dimaksud di sini tentu bukan semata kebersihan sebagaimana yang kita pahami. Maksud toharoh adalah istilah para ahli fikih untuk menyebut istilah, yaitu proses mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu, yaitu untuk mengangkat hadas dan najis. Jadi definisi toharoh itu, yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu untuk mengangkat hadas dan mengangkat najis. Ada yang perlu jangan ingat, antara mengangkat hadas dan hilangnya najis itu dulu kita sudah pernah bahas. Kalau mengangkat hadas itu kita harus sengaja. Dulu saya ceritakan ke jenengan, orang sama-sama mandi kebiuran pagi-pagi. Yang satunya karena memang setiap pagi kebiuran, pokoknya bareng ngono ora bareng ngono yo kebiuran. Memang kebiasaannya kebiuran supaya awet sehat enak. Ada yang seperti itu enggak? Ada kan orang yang punya kebiasaan mandi pagi. Maka mandinya itu akan mengangkat hadas atau tidak bergantung kepada sengaja atau tidak, yaitu niat di hati atau tidak. Niat untuk mengangkat hadas atau tidak, mandinya boleh jadi sama-sama kebiuran, tapi konsekuensi hukumnya menjadi berbeda. Kalau dia mandi hanya mandi kebiasaan, maka dia sholat subuh nggak sah, karena hadas besarnya belum terangkat. Adapun najis sifatnya adalah hilangnya najis, bukan kesengajaan pun, asal hilang najisnya, yo tetap baik sah. Dulu saya gambarkan jenengan pakai gamis, gombrong-gombrong ke bawah, kemudian nyaruk-nyaruk kena tele ayam. Kemudian jenengan lewat ke sungai, ternyata gamisnya kena air sehingga tele hilang. Maka gamis itu sudah bisa dipakai untuk sholat, disebabkan karena najisnya sudah hilang, walaupun tidak sengaja. Walaupun jenengan muliwat tok, pokoknya nek hilang ya otomatis sudah sah untuk beribadah. Makanya bahasanya hilangnya najis, bukan menghilangkan najis. Nek menghilangkan najis berarti kan kudu sengojo. Paham ya Bapak Ibu ini? Nah, jadi toharoh itu mutlak hukumnya buat kita untuk menjadi syarat ibadah. Dan Bapak Ibu semuanya, jangan perlu pahami bab toharoh ini bab tentang ritual. Jangan pegangi ya. Jadi ini belajar lebih serius. Lambat-lambat. Toharoh itu termasuk kegiatan ritual. Mengapa? Dua alasannya. Yang pertama, karena toharoh itu menjadi syarat ibadah, menjadi syarat sholat misalnya. Maka di situ disyaratkan ritual dalam bentuk kesucian. Ingat, antara bersih dengan suci itu berbeda. Bersih dengan suci itu berbeda. Walaupun bersih dengan suci itu dekat banget, koncoan api. Tetapi suci itu bukan bersih. Suci itu lawannya najis. Sedangkan bersih lawannya kotor. Saya dipahami sampai di sini. Jadi istilah ini harus dipahami, karena kalau kita nggak paham ini nanti jangan ruwet. Sebagaimana orang yang mengalami was-was tadi itu, karena mencampur adukan antara bersih dengan suci, sehingga dia mensyaratkan untuk sholat bersih, padahal syarat sholat itu suci. Sekali lagi, bersih itu lawannya kotor.
bersih itu tidak dekil, bersih itu tidak keringetan, bersih kira mambu, bersih ketok putih, begitu kan? Tapi apakah itu syarat sahnya sholat? Bukan. Syarat sahnya sholat adalah suci. Suci itu terbebas dari najis. Bisa jadi orang kotor barsoko sawah, ono lendute, sholat dia sah nggak kira-kira? Sah walaupun kotor. Saya dipahami? Sebab kotornya lendut itu bukanlah najis secara hukum syar'i. Saya dipahami? Nah, kita jangan sampai mencampur adukan antara bersih dengan suci, karena ini berbeda. Ini hal yang berbeda. Kalau jenengan tidak bisa membedakan bersih dengan suci, nanti jenengan was-was. Aku salatnya sah apa ora yo? Ojo-ojo aku ora sah yo. Begitu. Sebab dikarenakan karena jenengan tidak bersih. Walaupun sekali lagi bersih dengan suci itu adalah sahabat karib. Tetapi kalau bersih itu suci atau suci itu bersih, maka repot. Makanya kadang-kadang agama itu tidak harus dengan logika. Kalau jenengan selalu menuntut agama itu harus logis, lama-lama jenengan tidak beragama, jadi agnostik, jadi ateis, ora percaya oleh Gusti Allah. Hawa ngentut kok sing dicuci bang dini, orang nyambung toh gitu. Kalau agama harus selalu pakai logika, yo nek ngentut kudune cebok. Tapi kenyataannya kan tidak. Makanya inilah mengapa toharoh itu sifatnya ritual, artinya ketentuan dari Allah yang kita taat kepadanya. Sangat dipahami Bapak Ibu? Ini pelajaran agak-agak serius ya. Dan dulu tidak setiap yang belajar di Maha juga langsung paham kayak gini nih. Karena tidak setiap ustaz juga bisa menerangkan dengan jelas. Ini ngomong apa tuh, mau kitab tok diwaca kayak gitu. Kadang-kadang muridnya mbuh mudeng apa ora gitu. Dan itu sering terjadi. Banyak ustadznya gak sinau metodologi. Jadi pokoknya maca kitab, sarah kitab diwaca, mbuh mudeng ora mudeng pokoknya diwaca. Gitu. Tapi kita paham insyaallah nggih? Insyaallah paham. Yang kedua, alasan mengapa toharoh disebut sebagai kegiatan ritual. Karena untuk menentukan itu sesuatu itu suci, itu betul-betul murni ketentuan dari Allah yang kita taat kepadanya. Dan ini di antara definisi seorang muslim. Muslim itu artinya apa? Berserah diri, siap diatur. Ini jangan ngaku orang Islam, ya memang siap diatur. Ya itu definisinya Islam. Islam atau muslim itu artinya apa? Berserah diri. Namanya berserah diri berarti wis aku diapa-apa, guys manut saya. Gitu. Maka menentukan toharoh ini menjadi suci, itu juga ketentuan dari Allah murni. Buktinya contoh paling gampang. Jangan perlu tahu ya, bahwa babi itu tidak menjadi najis karena ada cacing pitanya, bukan karena ada cacing pitanya. Walaupun katanya ilmu kedokteran babi itu ada cacing pitanya, saya nggak tahu benar nggak itu. Informasi yang dibaca begitu nih, bahwa babi itu banyak cacing pitanya. Tapi Allah menentukan babi menjadi najis bukan karena cacing pita. Seandainya nanti ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita dari babi, tetap saja babi najis. Paham sampai di sini? Itulah mengapa toharoh itu persoalan ritual, bukan persoalan yang bisa kita logika. Yo Gusti Allah karepe ngono kuwi, yo wis awake dhewe nampa apa adanya, seperti itu. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jangan tawar-tawar maksudnya itu. Demikian juga babi itu tidak menjadi najis karena dia punya sifat yang kotor, sifat yang buruk. Jangan tahu nih, kalau jangan lihat di YouTube itu. Babi itu, mohon maaf, kotornya sudah jadi makan. Babi itu saking coroknya. Subhanallah, dulu ada debat orang Islam sama orang non muslim itu menghadirkan babi dan ayam. Itu beneran dihadirkan tuh. Ayam sama babi itu punya sifat yang berbeda sekali. Mohon maaf, babi itu nggak ada urusan pasangannya, mohon maaf, pasangannya diambil oleh yang lain, itu silahkan saja, nggak punya kecemburuan, malah barengan, naudzubillah. Makanya orang yang suka mengkonsumsi babi itu ya begitu. Nanti ada sifat-sifat yang diturunkan di mana laki-laki kok istrinya digodain kok nggak cemburu. Itu bukan orang Islam, itu dayus namanya, terancam neraka jahanam orang begitu itu. Idealnya kalau orang Islam itu bojone diganggu yo ngamuk. Dia mempertahankan dirinya. Nek ono wong wedok dia diganggu ora cemburu sing lanang lho ya kebangetan. Tapi ayam coba jenengan lihat, ketika dia punya pasangan,
dicerai kalau liane ngamuk dia. Iya, rela tarung dia. Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Tetapi Allah menentukan najisnya babi bukan karena itu. Seandainya ada orang pecinta babi, babinya didusi sedino ping telu, diwangin-wangini, kasih kewangian. Enten mboten ngoten niku? Enten toh? Dikasih makan keju-kejuan, dikei klambi, digawa jalan-jalan yang mall, bersih men babine, jarene ayu, jarene ganteng, tetap saja babi najis. Inilah mengapa toharo itu dikatakan bab ritual, karena memang disitulah kita dituntut taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ketentuan yang Allah tetapkan atas ketentuan syariat itu. Jadi makanya kalau datang hukum, tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Jangan seperti orang yang Yahudi mengatakan sami'na wa asoina. Saya dengar, ning aku gak taat. Itu orang Yahudi itu. Di dalam Quran surah Al-Baqarah disebutkan sami'na wa asoina. Saya dengar, ning aku gak taat. Orang mukmin sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Sebagaimana jenengan kalau dengar imam mengatakan istawu sawu sufakum, maka kita mengatakan sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Ini terus diluruskan. Saya dengar, saya taat meneng wae. Diluruskan. Nek sofe oke. Ini kene sofe siji ora genep. Bismillah. Sambil berdoa ya ibu-ibu jenengan yang sudah ngaji, didoakan tulus dari hati yang paling dalam. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga-tetangga pada mau ngaji begitu, ndonga tenanan, minta kepada Allah tenanan, dikasih door prize. Itu Bu Yuni bikin door prize. Bu Yuni setiap yang berangkat 1 tahun tidak pernah jeda dapat umroh. Dapat support umroh ketambahan ya, umroh selawe yuto saka masjid 5 yuto misalnya seperti itu ya. Niat aja ya, kalau niat nanti kan Allah berikan jalannya ya. Jadi sekali lagi toharo adalah ritual dengan 2 alasan tadi. Kemudian berikutnya pembagian jenis toharo. Pembagian jenis toharo ini saya mengambil kompilasi dari beberapa bacaan kitab. Maka nanti kalau ada perbedaan dengan beberapa keterangan, dengan nggak usah bingung, karena prinsipnya adalah sama. Contoh masalah pembagian toharoh ini. Pembagian toharoh secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu toharo yang sifatnya hakiki dan toharo yang sifatnya hukumiyah atau maknawi. Toharo yang hakiki maksudnya adalah toharo yang terkait dengan najis, dengan hilangnya najis. Adapun toharo yang sifatnya hukmiyah itu toharo yang berkaitan dengan hadas. Kenapa dikatakan hakiki? Karena kalau najis itu ketok, sehingga kita betul-betul ada proses menghilangkan ainu najisnya. Ono telek cicak, yo dipindah ke telek cicaknya misalnya. Ono telek ayam, yo diresi telek ayamnya. Harus hati-hati ketika mengambil ainu najis itu diambil, bukan disiram kemudian digelontor kabeh, kena kabeh malahan. Yang benar kita ambil ainu najisnya, kemudian kita cipratkan dengan kita basuh dengan air sedikit, kemudian baru dilokalisir, baru kemudian jenengan kalau mau bersihkan yang lain silahkan. Nah makanya dikatakan toharo di sini adalah toharo yang hakiki karena memang ada ainu najis, ada bentuknya. Jadi toharo yang hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat sholat kita dari najis. Boleh dikatakan toharo hakiki adalah terbebasnya seseorang dari najis. Seseorang yang sholat menggunakan pakaian yang ada darahnya atau terkena air kencing, maka sholatnya menjadi tidak sah. Karena apa? Karena dia dihitung secara toharo hakiki dia belum suci.
Ustaz, bagaimana kalau bisul? Lagi sholat peletus, metu getiau kemen bisul. Itu bawa darah itu. Bagaimana sholatnya? Itu termasuk yang makfu, termasuk yang dimaafkan. Nanti kita belajar insya Allah. Jadi detail-detail seperti itu nanti kita sedikit akan belajar. Jadi kadang-kadang sangat mungkin toh dengan anak bisul lagi sholat ketos kok terus muncul nempel nang kelambi. Ya, yang seperti itu makfu, dimaafkan. Jadi toharoh secara hakiki memang secara zatnya itu harus hilang, harus tidak ada bau, rasa dan warnanya harus tidak ada. Tapi juga jangan was-was mencari-cari. Sebagaimana saya pernah menyampaikan, di antara bentuk was-was mohon maaf ini jenengan, mohon maaf nih, ini apa celana dalam? Sholat biasa duhur asar jebul sore jenengan maghrib, mohon maaf jenengan kurang kerjaan nyopot celana dalam sambil begini sehingga kamu loh kok pesing, berarti kamu sholat duhur atau asar aku nggak bawa pesing. Bagaimana nasib sholat duhur dan asarnya? Maafu, itu dimaafkan. Yang penting ketika jenengan istinja, ketika tadi sebelum duhurnya istinja betul caranya. Walaupun ternyata netes sidik mungkin, sehingga berbau memang betul-betul sebenarnya ada najisnya, dimaafkan. Makanya di antara bentuk makruh adalah orang mencari-cari celono kuki, ono pipisnya apa ora yo, didelok-delok ono kuning-kuningnya ora yo. Malah dia posisan kok mampu yo. Itu makruh, enggak boleh. Mencari-cari seperti itu makruh hukumnya. Jadi jangan kurang kerjaan jenengan. Wis kurang kerjaan dewe terus bingung dewe. Walah mampu berarti sholatku piye mau. Malah mumet dewe. Maka dihukumi dalam hukum fikih itu makruh. Jadi kan gak usah cari-cari. Ingat, yang yakin al yakinu la yuzalu bisyak. Dalilnya, yang yakin itu enggak dikalahkan oleh yang ragu-ragu. Asalnya jenengan sudah bersuci kan tadi sebelum duhur ya sudah. Berkoyo-koyo netes sithik. Niku was-was. Kadang-kadang kita ngerasa gitu, aduh, kita ikut rasa sidik. Jebul sore dibuka, jebul mambu. Nah, ini kan was-was. Dan orang was-was itu seperti itu. Sampai istrinya mengatakan, suwi-suwi koyok malah jadi aku sing koyok wong gendeng. Pendak sore kudu nilai celana dalam suami saya. Ono kuning-kuningnya apa ora? Ono bekasan apa jenenge pipisnya apa ora, subhanallah. Itu penyakit was-was. Penyakit was-was itu penyakit saking pengen apik. Ini kebablasan. Adapun caranya, cara menghilangkan menghilangkan najis atau toharo yang hakiki ini ada bermacam-macam bergantung kepada tingkat najisnya. Tingkat najis ada 3 yaitu mughaladah, mukhafafah dan mutawasithah. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang tengah-tengah. Nanti kita belajar sedikit-sedikit insya Allah. Perlakuannya berbeda. Ada yang cukup dipercik, ada yang dibasuh dengan air, ada yang air plus satunya dengan tanah, 7 kali satunya dengan tanah. Ustadz, saya sudah pernah terkena najis mughaladah dulu. Mbah yo mborasi koyo misalnya. Kemudian saya belum pernah toharo dengan cara yang menghilangkan hadas besar, menghilangkan najis yang mughaladah. Lantas bagaimana nasib ibadah saya? Dimaafkan. Ada orang bertanya begitu, dulu itu saya pernah kayaknya kejilat. Ini saya merasa belum pernah itu bersuci dengan cara 7 kali dan satunya dengan tanah. Terus kepiye? Aku isi kena najis mughaladah apa enggak selama hidup? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jangan sampai kena was-was ya. Ya wis suwi banget ya, wis hilang, dianggap hilang. Nah, sedangkan yang namanya tohar atau bersuci secara hukumiyah itu adalah sucinya kita dari hadas, dan ini memang tidak terlihat. Wong turu tangi turu ya padha wae. Ning bar tangi turu dia berarti posisinya berhadas. Mohon maaf, orang habis berhubungan suami istri orang ketok toh. Ya biasa mawon, jangan pun disuci ya sudah selesai.
Tapi secara hukum toharoh dia belum bersuci. Dia hanya akan dikatakan bersuci ketika dia mandi janabah. Maka toharoh secara hukumnya ini memang tidak terlihat sifatnya, tetapi hukum atas badan. Awak mungkin urung suci loh, sebab kowe iki berhadas. Hadas ki ora ketok wong yo ngentut ki ora ketok. Turu yo ora ketok bisa jadi. Tetapi dihukumi kita dalam kondisi belum bersuci. Kemudian ada hal yang perlu jenengan syukuri sebagai seorang muslim, bahwa ternyata Islam itu memberikan perhatian terhadap toharoh itu luar biasa. Jadi Islam itu datang dengan membawa konsep kebersihan yang luar biasa. Makanya jenengan perlu bersyukur bahwa sesungguhnya budaya bersih itu ya Islam. Kemarin ketika COVID terbukti banget tuh yang namanya Islam itu benar-benar solusi rahmatan lil alamin. Kita disuruh cuci bola-bali, awake dhewe pendak dino cuci bola-bali wudu. Gini apa nggih? Ilmu kedokteran sekarang membuktikan bahwa di antara cara untuk mencegah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Islam sudah begitu sejak zaman dulu 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan kita tuh suruh sholat kita sholat wudu setiap menjelang sholat. Bola-bali wudu tuh nih, bola-bali cuci tangan. Sehingga perhatian Islam terhadap toharoh itu benar-benar memberikan porsi yang besar sehingga menjadi syarat sah dari sebuah ibadah. Jadi perhatian Islam atas dua jenis kesucian yaitu yang hakiki dan maknawi merupakan bukti otentik bahwa kita tuh punya agama yang sangat memperhatikan kebersihan yang ternyata ini dimensinya sangat luas. Ini bersihan dia benar-benar wong apik gitu. Maka di antara cita-cita saya itu pengen banget punya rumah baru. Saya kan masih ngontrak, berarti masih punya potensi rumah baru kan. Semoga kita didoakan nih. Jadi melihat sekarang kau yang ngawang-ngawang, tapi kalau Allah berkehendak apalah solidnya. Kenapa? Di antara yang paling saya ingin, saya pengen punya tempat tinggal yang bersih. Bersih dan mudah untuk mendukung kesucian. Karena makin tua, kita makin sangat berkebutuhan dengan kondisi yang bersih. Waktu kita tinggal sebentar. Kita ingin ibadah kita dalam kondisi yang bersih dan suci. Ini. Jadi seseorang yang diserahkan berwudu sehari 5 kali, jangan bisa bayangin aja lah. Berarti dengan termasuk bersih banget tuh nih. Orang wiri wudu, saya menenek dengan sunnah menjaga wudu. Orang wiri wudu. Berarti jangan jelas cetha wong apian insya Allah. Kemudian para ulama menyebut bentuk dari rahmat Islam untuk seluruhnya adalah dari sisi kebersihan ini. Karena apa? Karena ini adalah diantara cara untuk mencegah penyakit. Dan kita sepakat ketika COVID kemarin memang diantara cara mencegah itu ya memang bersih. Dan kita juga nyaman nih kalau salaman sama orang bersih kan nyaman loh. Gabres salaman, aduh mikir kan. Ada murah salaman kepiye gitu. Salaman baru gabres gitu. Makanya kalau kita gabres ya segera bebersih gitu. Saking pengennya api, saking pengennya bersih. Dan ini memang dicintai oleh Allah. Perlu jangan ketahui, kita belajar di bab yang Allah tuh cinta banget. Quran surah Al-Baqarah 222. Yang dilihat bentuk cintanya Rob kita kepada hambanya adalah di dalam persoalan kebersihan ini. Quran surah Al-Baqarah ayat ke 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh cinta banget dengan orang-orang yang suka bertobat, berarti dia menyucikan dirinya. Dan Allah tuh suka banget dengan orang yang suka bebersih, toharoh. Bayangkan sekarang, ada ayat yang memberikan keterangan Rob kita itu Allah yang menciptakan kita, yang ngopeni anak kita, yang ngopeni suami kita, yang ngopeni seluruh kegiatan kehidupan kita, lingkungan kita, semuanya kebutuhan dipenuhi oleh Allah. Itu mengatakan Allah tuh cinta banget dengan orang-orang yang suka dengan bebersih. Bayangin. Makanya kalau ada syariat toharoh itu bentuk
kasih sayang Allah untuk kita supaya kita menjadi orang yang memenuhi syarat dicintai olehnya. Bayangin. Atau di dalam Quran surah At-Taubah 108, ini redaksinya hampir sama. Quran surah At-Taubah 108. Redaksinya juga rijalun yuhibuna, adalah orang-orang yang sangat menyukai at-tahur, orang-orang yang menyukai kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka banget tuh, cinta banget dengan orang yang suka bebersih. Maka kita bersyukur nih, Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur menjadi orang yang dipilih oleh Allah beragama Islam, karena kita diajarkan kebersihan. Kemudian kita menjadi berharga itu karena kita punya iman. Dulu kita pernah bahas di antara kesempurnaan imam adalah lomoh. Saya pernah nyampaikan bahwa wala yajtami'u, tidak akan pernah berkumpul asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan, antara syuh, pelit, dan iman di hati seorang hamba selamanya. Jadi iman itu memang identik dengan lomoh. Makanya orang-orang baik itu akan dibuat lomoh oleh Allah. Hatinya akan dibuat lomoh. Contohnya kasus tadi, enggak semua orang kaya kan mau biayain orang. Enggak semua orang kaya, jangan pikir ya, enggak semua orang kaya tuh keluar kalimat, walaupun nanti prakteknya ya atau tidak persoalan lain. Saya juga nggak terlalu berharap juga. Tapi niat baiknya itu ada. Orang mengatakan, pokoknya sampean anaknya dokteran pun saya biayai. Oh, dokteran itu 4 miliar. Di UI bisa habis 5 miliar tuh kedokteran. Ada kalimat itu, artinya kalaupun nanti nggak jadi kenyataan, ternyata anak saya misalnya pakai beasiswa, tapi niatnya dia sudah dicatat, berarti seolah-olah dia sudah sedekah 5 miliar, bayangin. Tapi untuk mengucapkan secara tulus itu kalau bukan orang baik nggak bisa, Bapak Ibu semuanya. Makanya orang suka berbersih itu akhirnya tetap diberi kebaikan. Inilah bentuk Allah tuh cinta banget dengan orang yang suka berbersih, sehingga sampai kena was-was dengan bebersihnya itu. Tapi dengan cara itu ternyata Allah temukan cara untuk mengolah dananya dengan baik, Masya Allah. Ini loh Bapak Ibu semuanya, jadi harus paham betul. Maka niat lomoh itu harus ada. Jangan jangan pernah berpikir ada kikir di hati sedikit pun, jangan. Nanti jangan hatinya akan dibuat menjadi kikir. Sekali lagi, tidak semua orang kaya ingin untuk berbuat baik seperti itu, enggak semua orang kaya. Jadi perlu tahu. Mungkin jangan berpikir, engkone aku sugih, aku tak lomo. Belum tentu. Barang wis sugih eman-eman. Kalau bukan karena rahmat dari Allah, nggak bisa. Nah, di sini disebutkan kesucian itu dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. At-tuhur satrul iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi utuhnya iman panjenengan itu juga sangat bergantung kepada bagaimana jenengan bebersih. Bebersih. Nah, tentu saja yang paling pokok di antara pembahasan kita adalah bahwa kesucian adalah syarat ibadah. Jadi semua yang jenengan pelajari semuanya itu tentang sholat, tentang fikih macam-macam itu tidak akan sah, tidak akan bermanfaat jikalau tidak dengan toharoh. Maka toharoh itu menjadi syarat ibadah. Rasulullah bersabda, riwayat dari Ali radhiyallahu anhu, dikatakan miftahus sholat at-tuhur. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Namanya kunci. Kalau nggak ada kuncinya ya harus dibuka. Miftahus sholat, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Kemudian dikatakan wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Adapun takbir adalah yang mengharamkannya, kemudian taslim adalah yang menghalalkannya kembali. Dulu sudah pernah saya ceritakan. Maksudnya bagaimana? Setelah kita buka pintu sholat dengan toharoh, jenengan sudah bisa bersuci untuk menghilangkan najis dan menghilangkan hadas sudah, maka kemudian jenengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram inilah yang namanya takbir untuk mengharamkan. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Mengharamkan apa-apa yang tadinya boleh sekarang udah nggak boleh lagi. Sak durunge takbiratul ihram jenengan sangat kondo bumau, jenengan masak kopo, jenengan wibar yang dinyang pasar ini karo sapa. Sak durunge takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram, Allahu akbar, jenengan kondo bunyi jenengan wingi saka ngendi, Bu? Batal enggak? Batal.
Artinya apa? Begitu takbiratul ihram jenengan kok haram, yang sebelumnya halal. Kapan menjadi halal lagi? Jenengan boleh lagi tanya, jenengan masa kopo kapan? Setelah taslim, setelah salam pertama. Assalamualaikum pertama. Yang kedua sunnah. Niku jenengan pun halal lagi, jenengan sakit kekonduan lagi. Maka dari hadis ini kita tahu bahwa miftahus salat at-tuhur, yang namanya kuncinya salat itu adalah toharoh, yaitu bebersih, yaitu bersuci seperti tepatnya. Bersih di sisi Allah maksudnya adalah suci untuk menjadi syarat ibadah. Kemudian kita dalam sholat takbiratul ihram untuk mengharamkan apa yang tidak boleh. Kemudian terakhir kita salam untuk menghalalkan kembali sehingga kita beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Nah ini tentang toharoh. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang air. Mudah-mudahan Allah mudahkan pembelajaran kita. Sambil tentu saja kita bahas juga tentang hadis arba'in, kemudian sedikit tafsir Al-Quran, kemudian tamasya ke negeri Arab. Akeh men yo. Sing dipikir oke tenan sing disinau nih. Masya Allah. Okay. Ya mudah-mudahan kita diberi waktu. Pokoknya niatnya kita belajar sampai selesai. Persoalan belum selesai kita sudah meninggal duluan. Mudah-mudahan tercatat sebagai fuqaha. Demikian sampai malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.